Scientific Oration by Haji Rukman Baswari MA, Kasubdit Sapras and Kemahasiswaan Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Time is available. Orasi ilmiah oleh yang terhormat Bapak Haji Rukman Baswari MA, Kasubdit Sarpras dan Kemahasiswaan Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Ala la tanalul ilma illa bisittatin sa'umbi ka'amajmu mihad bayani zukain wa khirsin wastibarin wa bulhotin wa irsadu ustadzin wa tuli zamani amma ba'd. Ini kalau orang peserta pidato yang kelima ini berat. Dengan saya mengawali dengan sepertinya serius pembukaannya, para wisudawan bilang ini pasti lebih lama ini. Betul enggak? Makanya saya ingin yang enak atau yang tidak enak. Nah, kalau saya berbicara jam 11 lebih 5 menit dan peserta kelima bahannya sudah disampaikan mulai Pak Ketua Taima, Ketua Yayasan, Ketua DPR, Kopertais hingga Pak Bupati, maka saya akan mengabarkan yang indah-indah saja. Setuju ya? Nah, sebelumnya seperti layaknya peserta pidato, yang saya hormati sahabat saya, kalau di pesantren di Karimun kemarin dan di beberapa daerah di Indonesia, Ketua Taima ini tidurnya ditikar dengan saya karena menjadi instruktur Ansor. Ini hari ini saya kaget dan terkagum-kagum. Sahabat saya ini kok menjadi ketua Taima, makanya saya foto berkali-kali Bib. Saya bangga sekali punya sahabat Habib Syarif Abu Bakar yang menjadi ketua Taima. Yang selama ini saya kalau ketemu ya santai-santai saja. Tidur di karpet tikar biasa Pak Bupati. Hari ini saya menyaksikan sahabat saya luar biasa, mewisuda 100 berapa tadi? 12 orang. Para wakil ketua, para pejabat di Taima yang saya hormati, wabil khusus Bupati Cirebon yang santri. Ya kan, lu santri kok tertawa loh. Kalau hari ini kan santri udah mulai banyak jadi bupati. Kemudian Pak Ketua DPRD Mas Lutfi, kemudian Pak Ketua Kopertais, kemudian Ketua Yayasan yang ini tokoh masa depan, dari sisi pidatonya luar biasa. Mungkin kalau dinilai saya kalah kira-kira itulah. Tapi saya punya trik untuk tidak kalah. Dan ada sahabat saya yang kedua, mahasiswa S3 dengan saya. Jadi saya itu kalau disebut Dr. Rukman Baswari itu namanya Hok. Yang benar Rohman Baswari gitu aja. Sahabat saya mohon untuk berdiri, juga dosen di Bunga Bangsa Cirebon. Pak Dodo itu mustahid itu. Nah ini ngerti saya kesini langsung menungguin walaupun saya tahu beliau sangat luar biasa sibuknya. Saya awali dengan membaca puisi begini, pantun. Naik unta pergi ke Mekah,
Cakep ya? Nah, pakai kopiah dan juga jubah. Baru saja diwisuda dapat ijazah. Pulang ke rumah tinggal menikah. Ini pesan saya untuk yang belum menikah dan baru diwisuda. Bukan untuk yang sudah punya istri atau suami minta nikah lagi, bahaya. Puisi kedua, makan sate dan soda gembira. Wow. Pakai topi ke luar negeri. Sungguh gembira kita semua dihadiri Pak Bupati yang santri. Nah, ini untuk Pak Bupati. Pantun ketiga. Jadi nanti saya langsung wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Bunga mawar indah ditata. Tari Japin menarik hati. Staima sungguh luar biasa. Dipimpin Habib yang bijak bestari. Jadi saya menyampaikan 30 halaman slide. Mededek enggak? Mededek. Maka saya tidak akan buka slide ini dengan baik. Akan saya loncat-loncat. Biar para sarjana segera mengabarkan, saya sudah sarjana Bapak, saya sudah sarjana Ibu. Maka saya tidak akan lama-lama. Pertama, buka dulu, ini biasanya langsung menarik. Loh, jangan teruskan dulu. Nah, hidup memang bermasalah. Kebanyakan masalah memang masalah. Tidak punya jodoh, jadi menjadi jomblo ternyata masalah, Bib. Ada mahasiswa semester 8 ditanya, Mas kenapa enggak wisuda-wisuda? Belum ada pendampingnya, masalah. Ada teman saya bilang, Pak Rohman saya enggak punya masalah. Itulah masalahmu. Punya masalah bermasalah, tidak punya masalah juga masalah. Mari kita selesaikan masalah. Tapi jangan harap saya akan menyelesaikan masalah hutang piutang saudara-saudara sekalian. Saya ingin merespon Pak Ketua DPR. Jadi yang saya akan sampaikan 3 saja dalam menghadapi revolusi industri 4.0. 1 soal menikah. 2 soal studi atau belajar, 3 soal bekerja. Kira-kira kalau wisuda hari ini didatangi oleh Pak Bupati, Ketua DPRD, dari Kementerian Agama Pusat seperti saya, ada dari Kopertais, kok masa sampean tidak pede dan tetap akan menjadi pengangguran? Salahkan yang datang ke sini kalau begini. Betul enggak? Jadi hakul yakin saya mengatakan alumni perguruan tinggi keagamaan Islam tidak ada yang menganggur. Kalau ada yang menganggur, salahkan yang membuat kriteria pekerjaan. Pengangguran di Indonesia jumlahnya 6,2 juta Pak, turun 5,1% tahun 2019. Jangan-jangan Kabupaten Cirebon yang disebut pengangguran itu guru ngaji tidak disebut pengangguran, tidak disebut bekerja, betul enggak? Imam masjid, imam musola tidak disebut pekerjaan. Takmir masjid juga tidak disebut pekerjaan. Padahal itu adalah produk-produk PT KI. Melototi saya semua ini para wisudawan ini. Bahaya nih. Nah, makanya saya ingin masalah kita selesai. Terus masalah kita itu pertama disparitas
pendidikan antara si kaya dan si miskin. Betul? Antara kota desa, antara keju dan singkong. UIN Jakarta yang megah begitu, Taima yang belum bisa punya aula sehingga wisudanya di hotel. Wah, tapi wisudawan di belakang keren sekali Taima wisuda di hotel. Saya batin, oh anggepe wong orang duwe gedung. Tadi saya tanya Pak Bupati, kalau membangun aula segede ini, kira-kira butuh berapa juta? Saya bilang, beliau menjawab, saya bilang, bagaimana kalau 1 miliar? Oh udah jadi. Ini yang ngomong Kasubdit Sarpas dan Kemahasiswaan. Tapi nek yen ono duite. Jadi artinya ke depan mudah-mudahan Pak Habib Syarif Abu Bakar dan para tim ini bisa mewujudkan aula sendiri sehingga wisudanya di kampus sendiri bukan di hotel. Tapi ya alhamdulillah Pak Habib, orang-orang yang seperti ini belum pernah ke hotel ya alhamdulillah gara-gara wisuda ke hotel. Lanjut. Yang kedua problem kita adalah, lanjut Mas. Ada soal bencana alam, gempa bumi, tanah longsor, banjir di mana-mana. Sehingga Pak Jokowi punya ide memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Orang Kalimantan Timur mengatakan saya, hei calon orang kampung. Kata saya, karena Jakarta besok akan jadi kampung. Sementara Samarinda akan jadi kota. Nah ini ada problem serius di sini. Yang bawah kiri ini bukan sekolah alam, tapi memang nggak punya gedung. Seperti Taima tadi. Terus? Halo? Kita masih punya problem pemerataan akses anak-anak Papua yang seperti itu. Pakaiannya belum lengkap. Koteka tapi sudah nggak ada. Kemudian nanti dulu. Guru-guru kita masih demo. Ini PAI ini mudah-mudahan bukan generasi pencetak demo. Walaupun yang lagi ngomong ini demonstran tahun 98. Ini saya PMII, saya Ketua Senat Mahasiswa YIN, Wali Songo. Dan hari ini jadi PNS itu kesasar. Karena mestinya jadi DPR Mas Lutfi. Kok jadi PNS ini? Nah ini problem yang kita, anak-anak kecil, anak-anak perempuan kurang ajar, narkoba, ngerokok ini. Nah kemudian di atas itu setiap hari anak-anak melewati titian kawat, itu seperti guru ngaji saya dulu mengatakan, Rohman besok kalau ingin masuk surga, seperti melewati jembatan yang terbuat dari rambut 1 dibagi 7. Di Indonesia sudah terjadi. Ini problem nih. Gitu ya. Ini berhenti apa terus? Dia bingung, mau terus aku sudah lapar, mau berhenti, eman-eman pejabat di Jakarta gitu kan. Nah, terus nanti tak sampaikan yang enak-enak nanti di akhir. Terus. Nah, ini mestinya kita kepengennya begini, labnya bagus, lab bahasanya bagus, matematikanya bagus, lab PAI-nya bagus, tetapi apa daya? Ya dana, problem Pak. Ini Pak Bupati tadi, ya dana ini. Ini problem kita hari ini nih. Guru PAI ditanya, hei Bu, apakah kita punya lab PAI? Punya. Itu besar, masjid. Mestinya lab PAI bukan masjid, tapi sebuah lab yang didesain untuk pembelajaran PAI. Ada mengajarkan haji, ada mengajarkan penyelenggaraan jenazah, mulai memandikan, mengkafani, menyolatkan, menguburkan. Siapa modelnya? Ya kamu sendiri. Dan sebagainya. Nah, tapi problemnya hari ini begitu. Terus? Nah, kita kepengen punya guru-guru atau dosen-dosen yang smile begini. Bukan yang memindahkan masalah rumah tangga di dalam kelas. Apakah di Taima masih ada? Yo nasib sampean. Jadi
Kalau dosennya cantik-cantik begini, si Ahmad kuliahnya jam 9, jam 6 pagi sudah datang ke kampus. Tapi kalau nggak ada yang begini, ya dioptimalkan saja yang ada. Jelas ya? Ini problem kita. Terus, dosennya yang ganteng-ganteng begini. Ini ya, terus. Nah, saya nyambung yang disampaikan Mas Lutfi. Hari ini eranya era disrupsi, era 4.0. Kemudian apa yang harus dilakukan? Ternyata kita harus melakukan inovasi tiada henti agar sampean tidak nganggur. Bedanya apa sarjana pendidikan Islam dan sarjana hukum itu dengan tukang bakso, Pak? Mbak, ada tukang bakso lulusan SD, sementara panjenengan nanti akan menjadi tukang bakso juga. Bedanya apa? Apakah pakai toga yang dari sarjana, yang itu enggak? Bedanya adalah pada pola pikir. Kalau lulusan SD hanya punya satu gerobak, panjenengan berpikir yang punya gerobak-gerobak itu, bahkan yang membuat gerobak itu adalah milik sampean. Itu baru sarjana tukang bakso. Ini soal pola pikir. Ini tepuk tangan yang meriah, jangan tanggung-tanggung. Nah, gitu loh. Nah, gitu. Saya lanjutkan. Jadi menurut pakar, menurut McKinsey, kita ini akan terjadi lompatan jumlah demografi yang luar biasa. Monggo Pak Bupati. Nanti puisinya sudah saya kirim nanti Pak. Saya tadi menukar handphone sudah. Ini kebetulan senior, beliau PMI, aku PMI. Beliau Kementerian Agama, aku Kementerian Agama. Beliau ansor, aku ansor. Tinggal satu, beliau bupati, aku tukang ketik di Kementerian Agama. Terus kita akan mengalami bonus demografi penduduk yang luar biasa. Makanya semua kita ini diberikan tantangan yang luar biasa pentingnya. Maka ada orang seperti Nabil Makarim. Dia tidak perlu ruang lebar, tidak perlu punya motor, tapi motor-motor yang ada di rumah-rumah itu dia hanya bikin aplikasi. Siapa Nadiem Makarim? Lulusan Harvard University. Kalau Nabil Makarim bisa menciptakan aplikasi tentang Gojek, mudah-mudahan alumni Taima menciptakan aplikasi hafal Al-Quran. Loh, siapa ngerti itu? Jadi atau minimal aplikasi dai. Nanti sampean tawarkan, mau dai yang serius, mau dai yang lucu, mau dai yang ahli falak. Nah itu sampean bikin aplikasinya. Nanti masyarakat akan diciptakan oleh Taima. Kenapa? Terinspirasi dari ceramah Pak Rohman Basori. Luar biasa. Nah, ini problem lanjut. Nah, masalahnya kalau kita bisa menjadikan ini menjadi peluang, akan menjadi peluang. Tetapi kalau kita tidak bisa menjalankan peluang, itu jadi masalah. Langsung loncat ke slide nomor 18. 18 Mas. Terus. Waduh. Ini mestinya di mahasiswa baru, Bib. Jangan di orang-orang yang sudah nggak mikir diskusi ini, mikir itu aku kerja besok itu loh. Nah ini aja udah. Sarjana unggul itu apa? Ternyata kalau panjenengan tidak bisa menjadi yang terbaik, minimal menjadi yang pertama. Kalau nggak bisa menjadi yang pertama, itu paling tidak menjadi bedanya apa dengan yang lain. Ini soal panjenengan ini. Sukses itu sebetulnya soal bertemunya antara panjenengan angan-angannya dengan kenyataannya. Kira-kira kalau panjenengan sudah cita-cita jadi sarjana, sudah tercapai atau belum? Sudah. Mau jadi apa SPDI? Guru, oke. Sayang wisudanya terlambat 2 minggu. Mestinya kemarin pendaftaran PNS, Bapak Ibu daftar, tapi alhamdulillah besok insya Allah akan dilakukan.
Kemudian kemauan, kemampuan, peluang. Jadi ternyata saya ini anaknya petani kampung. Bapak saya petani dan guru madrasah ibtidaiyah. Cita-cita saya waktu itu hanya guru madrasah sanawiyah, Pak. Saya diselamatkan oleh guru-guru saya di YIN. Kebetulan saya menjadi demonstran tahun 98. Setiap ada demo, saya berdiri di paling depan. Walaupun ada TNI, militer dan sebagainya. Saya tugasnya apa waktu demo? Kalau malam teman-teman membuat pamflet-pamflet, tulisan-tulisan, saya tugasnya satu, untuk menulis pernyataan sikap dari forum itu. Misalkan forum mahasiswa Semarang menuntut satu, hapus kuningisasi. Itu saya bagian itu. Alhamdulillah berkat saya nulis, hari ini saya menjadi tim pidato Menteri Agama. Ini biar sampean nggak ciut hati. Jadi saya menulis artikel di Sindo, saya menulis di Republika, kadang saya menulis puisi. Hari ini saya dapat nulis pantun 3 di sela-sela mendengarkan para kontestan pidato tadi. Nah, alhamdulillah. Tapi saya adalah mendapat penghargaan Dirjen Pendis tahun 2018 akhir, pegawai yang mensosialisasikan program dan kegiatan Pendis teraktif. Itu. Tulisan saya jumlahnya 110 berita atau news. Berarti kalau saya rata-rata setiap minggu saya menulis berita pendidikan Islam atau yang saya ikuti minimal 3 news. Lumayan, istri saya tidak cemberut karena tambah duit dari menulis, Pak. Bukan sebagai pegawai Kementerian Agama. Jadi istri saya sayang sekali dengan saya. Begitu saya pulang, wah Mas pulang sini, wah ya ada diciumi-ciumi dan sebagainya lah gitu lah. Nah, supaya panjenengan menjadi orang yang berarti di keluarganya, disayang, dicium, disediakan teh. Sampean kalau nggak disediakan teh, akhirnya kan ngeteh di luar. Betul nggak? Nah, pinter-pinterlah menulis karena ternyata bagi saya tidak ada sarjana nganggur. Yang ada kalau kita berbuat, kalau kita punya apapun, jangan-jangan ilmu panjenengan ini yang core kurikulum tidak bermanfaat atau belum bermanfaat, justru ilmu-ilmu pendukungnya yang bermanfaat. Karenanya para santri itu tidak pernah ada nganggur karena oleh kiai diajarkan pertukangan. Diajarkan tentang tata boga. Sampai jangan mikir tukang masak itu terlalu rendah. Sampai harus mengganti kata-kata di kiai diajarkan tata boga. Ngatur masakan dan sebagainya itu. Kemudian diajarkan tata busana dan sebagainya. Nah ini saya kira ini menjadi penting. Di era ini ada pekerjaan yang datang, ada pekerjaan yang hilang. Anak-anak muda hari ini tidak ingin jadi PNS, Pak, tapi ingin jadi YouTuber. Dengan penghasilan 5,6 miliar. Kira-kira kalau 6,5 miliar, saya sampai pensiun pun tidak bisa mengumpulkan 6,5 miliar, Bib. Kalau Habib sih bisa kayaknya, kalau dengan doa-doanya kan. Nah kalau saya nggak bisa, Bib. Tapi Atta Halilintar, betul kan? Atau Rojak Arab, dia penghasilannya miliaran rupiah. Ada orang cerdas lagi namanya Mark Zuckerberg. Siapa itu? Orang Indramayu Selatan, pencipta Facebook. Dia melihat tembok ratapan di Cina, terinspirasi membuat dinding Facebook. Orang di tembok Cina mengeluh tidak punya duit, mengeluh tidak punya jodoh, mengeluh banyak masalah. Dialihkan menjadi Facebook dan hari ini menjadi orang terkaya nomor berapa, tapi menjadi luar biasa. Itu Mark Zuckerberg. Nah, bagi saya, Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya, tujuan panjenengan itu
begitu lulus tentukan yang pertama, apa mau menikah, apa mau belajar lagi atau studi S2, atau mau bekerja. Bisa enggak tiga-tiganya dilakukan? Menikah, belajar, bekerja. Bisa enggak, Bu? Bisa, tapi sampean orang Superman. Biasanya satu-satu. Saya ini termasuk yang gagal urusan pendidikan. Kenapa saya kalau ceramah mau mengawalinya dengan alala tanalul ilma illa, yang saya garis bawahi yang watuli zamani. Kenapa? Saya kuliahnya lama-lama saudara-saudara. S1 saya hampir di DO 13 semester. 2 saya 8 semester, hampir di DO. S3 saya sudah di UNJ semester 6, semester 12 enggak lulus. Saya pindah ke Semarang, sekarang sudah semester 4 bareng Pak Dodo. Tapi saya tidak pernah nganggur, karena saya satu-satunya aktivis yang waktu itu mengajar di 3 kampus. Walaupun IPK-nya tidak 39, 38, IPK saya hanya 3,3. Tapi saya mengajar di Tarbiyah Semarang, IAIN, mengajar di Unwahas, kemudian juga mengajar di Sekolah Tinggi Agama Islam Wali 9. Apa yang saya ingin katakan kepada Bapak Ibu semuanya? Ternyata bukan soal soal IPK-nya, ternyata senior-senior saya yang jadi rektor, yang jadi WR1, yang jadi dekan, percaya bahwa saya bisa ngomong dan bisa ngajar. Tunjukkan kepada panjenengan, kepada publik, jangan jawabannya begini, sampean sarjana apa? Sarjana pendidikan. Mau ngajar apa? Semua mata pelajaran bisa, kecuali ilmu pendidikan. Waduh. Ada dosen bahasa Arab. Sampean mau ngajar apa? Semua mata pelajaran bisa, kecuali bahasa Arab. Aduh, repot lagi. Jangan begitu. Nah, maksud saya ternyata ada 2 madhab pendidikan. Tugas pendidikan yang pertama adalah bukan mencetak tenaga kerja. Tugas pendidikan adalah mengantarkan peserta didik untuk siap menanggung beban pembangunan. Maka tugas TAIMA itu bukan untuk mencetak tenaga kerja, Bib. Yang penting bagaimana alumninya jujur, kerja keras, kreatif, tanpa harus dilajarkan macam-macam tadi, kata Pak Ketua DPR. Itu mazhab pertama. Mazhab kedua mengatakan tugas pendidikan harus mencetak tenaga kerja. Makanya ada konsep link and match. Saya menganut aliran yang pertama. Bagi saya tugas PT KAI bukan mencetak menjadi yang detail-detail, tapi yang penting menjadikan ahli tafsir yang jujur, ahli tafsir yang luar biasa punya keterampilannya, guru yang profesional, tapi bukan mengarahkan ke bidang-bidang tertentu. Apalagi hari ini kata Pak Nadiem Makarim, sarjana atau gelar tidak berbanding lurus dengan kompetensi. Karena pesan saya, lagi Mas, lanjut Mas. Pesan saya di era industri 4.0 ini ternyata panjenengan harus memiliki keterampilan untuk memecahkan masalah. Bukan membikin masalah. Kira-kira kalau ada orang datang ke panjenengan, masalah selesai kira-kira gitu. Panjenengan ini menjadi juru runding, solusi, solver, bukan problem. Ini yang pertama. Keterampilan kedua, beradaptasi. Jadi panjenengan itu nanti akan lulus mendapat pekerjaan. Banyak orang di kementerian yang kadang-kadang tidak bisa beradaptasi dengan orang baru. Panjenengan harus bisa beradaptasi. Yang ketiga, kolaborasi. Harus mampu mengkolaborasikan potensi, kepribadian, kemauan panjenengan semuanya. Yang ketiga, keempat,
kepemimpinan, soal leadership. Silahkan monggo dilakukan. Yang terakhir kreativitas dan inovasi. Seperti Mark Zuckerberg, seperti apa tadi? Nadiem Makarim, seperti Atta Halilintar, dan juga tokoh-tokoh pendidikan yang juga cukup kreasi. Terus, ini sesuai dengan kurikulumnya Mbak. Sampean paling tidak akan memilih profesi ini karena memang kurikulum kita seperti ini. Misalkan menjadi ahli agama, yang sarjana hukum, yang sarjana pendidikan. Yang kedua, pendidik dan tenaga kependidikan. Yes, walaupun hari ini sudah dibatasi. Yang ketiga, ahli manajemen pendidikan Islam. Walaupun kita harus mengaku kalah dengan para kiai, tidak kuliah di manajemen tapi membuat pesantren luar biasa. Pemikir pendidikan, sampean bisa dengan mikir panjenengan menjadi pengamat itu boleh. Penulis pendidikan, yang terakhir bisa panjenengan perankan menjadi trainer pendidikan. Yang hukum bisa menjadi legal drafting, pengacara, macam-macam. Lanjut. Nah, kalau hidden kurikulum atau hidden tersembunyi, panjenengan bisa milih banyak hal, bisa menjadi penerjemah, bisa menjadi wirausahawan, LSM, nanti boleh disebarkan kepada siapa-siapa semuanya. Nah, peluang yang terakhir ternyata era hari ini yaitu ditentukan dengan digital system. Panjenengan mungkin ada baiknya mulai hari ini menambah ilmu baru tentang bagaimana kita akrab dengan data, akrab dengan komputer, akrab dengan digital, supaya ilmu-ilmu yang dipelajari di ini menjadi penting. Lanjut, nah ini contoh-contoh ada 7 pekerjaan baru, nanti bisa dibaca, bisa menjadi aplikasi developer. Panjenengan membuat aplikasi-aplikasi untuk pembangunan banyak sekali. Yang kedua, web developer, di mana-mana membutuhkan web. Orangnya tidak ada, panjenengan bisa, dan ini tidak dibatasi jurusan dan sarjana apapun. Terus, kemudian bisa menjadi konten kreator, panjenengan bisa mengisi ini. Kenapa orang seperti, mohon maaf, Felixio yang laris, Ustadz Abdus Somad yang laris, bukan panjenengan alumni seperti panjenengan, karena hari ini kita miskin konten-konten keagamaan yang moderat. Semua website kita diisi oleh kelompok-kelompok yang radikal. Maka jangan heran kalau panjenengan itu tidak atau kurang literasi Arab dan Inggrisnya, maka yang diunduh itu di Mbah Google. Siapa Mbah Google? Yang mengarang adalah mereka-mereka semuanya. Maka kalau ada soal berbau radikal, ada buku berbau radikal, ada guru berbau radikal, karena memang sumbernya bukan sampean-sampean yang bikin. Ini soal yang ketiga. Yang keempat, content writer dan copyright. Wah, apa-apa jenenge? Pokoknya ini adalah soal komputer dan digital lagi. Saya kira itu yang saya sampaikan. Saya melihat wajah-wajah rindu dengan bapak ibunya untuk mengabarkan bahwa saya menjadi ini. Terakhir saya ingin mengatakan selamat kepada saudara-saudara semuanya, kepada bapak ibu yang telah membiayai, yang mendampingi, kepada sang suami yang rela mengantar istrinya ke Staimafa dengan sepeda motor, dengan mobil, kemudian kepada istri yang rela ditinggal suaminya untuk kuliah. Saya hari ini ucapkan selamat dan ucapan terima kasih yang sebesarnya. Khusus untuk menikah, bukan tugas saya untuk memilihkan panjenengan. Tetapi khusus untuk studi lanjut, silahkan panjenengan ikut program Kementerian Agama. Yang pertama ada program S2 lanjut doktor. Boleh di UIN Sunan Ampel Surabaya atau di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Setelah itu panjenengan ingin melanjutkan program 5.000 doktor. Bisa diawali S2-nya, bisa 2 cara, program Kementerian Agama atau program LPDP,
lembaga pengelola dana pendidikan. Tetapi syaratnya minimal bahasa Inggrisnya TOEFL-nya 600 atau 560. Tapi bagi yang yes no saja, mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Cukup, tidak perlu ke luar negeri. Selanjutnya, bagi yang S2 mandiri, S3 mandiri, Kementerian Agama menyediakan bantuan penyelesaian studi untuk S2 maupun untuk S3. Nah, sekarang saya bertanya, kalau panjenengan umurnya sudah 35 tahun ke atas, tolong jangan memikirkan soal PNS lagi, saudara-saudara. Daripada sama mikir kapan ya aturan PNS dinaikkan menjadi 40 tahun, daripada sampean mikir begitu, mendingan sampean balik setir, bisa banyak program-program, bisa menjadi KPU, bisa menjadi Bawaslu, bisa menjadi komisioner yang lain, daripada sampean menjadi PNS tadi. Nah, yang kedua, bagi yang punya putra-putri untuk beasiswa santri, nanti juga masih ada dibuka beasiswa santri di perguruan tinggi ternama. Khusus untuk mahasiswa S1, ini ada peluang. Hari ini bidik misi dirubah menjadi Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Apa maknanya? Syaratnya itu yang dulu cukup surat keterangan miskin dari kelurahan dan disurvei oleh kampus, saat ini tidak memerlukan itu lagi. Diganti dengan penerima KIP kuliah adalah mereka yang menerima Kartu Indonesia Pintar pada saat SLTA. Boleh aliyah, boleh SMA untuk yang sarjana baru. Mahasiswa baru nanti. Nah, bedanya tahun ini boleh diberikan kepada mahasiswa yang semester 1 tahun di atasnya. Jadi, angkatan 2019 nanti disurvei, nanti Bapak-bapak para pemangku kebijakan di STAIMA, tolong semua mahasiswa STAIMA yang belum mendapatkan bidik misi kemarin tetapi mempunyai Kartu Indonesia Pintar pada saat SLTA atau PKH, program keluarga harapannya Kemensos, atau orang DKI punya KJP, Kartu Jakarta Pintar, silakan didata dan kemudian untuk mendapatkan KIP kuliah 2020. Pertanyaan, kalau nanti STAIMA berhasil melebihi 10, saya ini jelek-jelek begini sudah nyumbang STAIMA 3 kali bidik misi. 1 kali 10 berarti 30 orang saya beri beasiswa di STAIMA selama 4 tahun. Jelek-jelek begini. Bagus-bagus begini, alhamdulillah saya juga pernah membantu sarpras. Nah, sarprasnya nanti tahun depan, apalagi saya sudah hadir di depan Bapak Ibu semuanya, insya Allah saya akan bantu lagi dalam program-program yang lain. Supaya STAIMA ini menjadi harapan kita, unggul dan sebagainya. Terakhir, tidak ada orang yang sempurna. Panjenengan juga setelah sarjana tidak sempurna. Butuh kerjasama dan kolaborasi dengan orang lain. Jangan pelit cerita bahwa saya masih menjadi pengangguran. Tolong sampaikan kepada teman-teman sahabat, mudah-mudahan akan diberikan pengertian-pengertian dan sebagainya. Silahkan nanti kalau Bapak Ibu ke Jakarta mau tanya program Kementerian Agama, mau soal yang lain, bisa menghubungi saya atau kepada teman-teman dosen di STAIMA. Dari saya cukup sekian, tidak bijaksana kalau saya masih memaksa saya ngomong. Saya sih kalau ditanya berapa jam Rohman Basori kuat ngomong 3 hari. Karena saya instruktur, kebetulan saya ketua pimpinan pusat Ansor yang membidangi kaderisasi bareng sama Habib Syarif Abu Bakar. Demikian, nomor handphone saya tulis, ini biar sampean nanti kalau ini 085 883 211 660. Demikian para wakil ketua, para pejabat yang lain, Pak Ketua DPR,
Mas Dodo, kemudian Pak Ketua Yayasan, Sekretaris Kopertais, dan Bapak Kiai yang lain, sampaikan salam saya untuk keluarga Bapak Ibu semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf, di lain waktu bisa kita sambung lagi. Silakan mampir ke lantai 7 Gedung Kementerian Agama yang di Lapangan Banteng, Subdit Sarpras dan Kemahasiswaan. Saya langsung pamit ke Jakarta karena besok harus ke Jogja dan juga akan mendampingi Wamen hari Jumat di Jogja, hari Kamis sampai malam Jumat, hari Jumat pagi mendampingi Wamen di Universitas Nahdlatul Ulama Jepara dan IAIN Kudus. Saya mohon pamit, terima kasih atas perhatiannya. Demikian, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.